Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami di Pemuda Sibuk Channel. Nah, rekan-rekan, jadi kemarin kita sudah membahas dengan Bung Yuswar terkait faedah di bulan Ramadan. Nah, kali ini kita kedatangan tak kalah heboh dan tak kalah gokil. Nah, pemateri kita pada malam yang berbahagia ini. Nah, sekarang rekan-rekan saya bersama Bung Rizky. Nah, gimana kabar Bung pada malam ini? Alhamdulillah, alamin. Hari Baik. ini kita sudah memasuki hari ke-10. Hari ke-10 tepatnya malam ke-11. Masih Nah, diberikan kesehatan. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik, Bung. Nah, jadi malam ini kita akan membawakan tema terkait bagaimana tips atau bagaimana cara agar dapat bisa menahan diri pada saat siang hari pada bulan Ramadan. Nah, ini Bung, saya serahkan kepada ahlinya. Simak rekan-rekan. Iya. Jadi Bung, Heeh. pemirsa dimanapun Anda berada, Oke. saat ini kita berada di JB, yaitu Nah. Jambu Gembira. JB Jambu Gembira. JG Bung ya, JG ya. JG ya. Heeh. Jambu Gembira. Iya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menahan diri dari hawa nafsu, Mm-mm. dari hawa nafsu lahiriah maupun batiniah ke dalam keadaan bulan suci Ramadan ini, Bung. Nah, itu Nah, dia, Bung. jadi- Bagaimana tips-tipsnya, Bung, dari Bung Rizky ini? Jadi yang pertama, tips untuk kita bisa bertahan dalam bulan suci Ramadan ini adalah dengan kita menguatkan niat, Bung. Iya, mau ke niat ya. Mengiatkan niat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita ketahui di dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyah wa Iya. innamal likulli imri'in ma nawa. Barang siapa yang akan melakukan suatu pekerjaan maka harus dengan niat. Iya. Begitu pula dengan puasa. Betul, benar sekali Kita pemirsa harus ya. meluruskan niat kita menahan lapar, dahaga dan selain segalanya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Yang pertama Allah. kita harus tipsnya yang pertama pemirsa di rumah sekalian merupakan yang satu ialah niat. Oke, lanjut Bung yang kedua. kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita harus ikhlas. 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 Selain niat, kita juga harus ikhlas Harus untuk ikhlas. menjalankan puasa. Iya. Supaya puasa kita tidak hanya menahan haus, tidak Dan menahan lapar saja. Akan tetapi dengan keikhlasan ini semoga ibadah amalan puasa kita dalam bulan suci Ramadan ini lurus dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Mhm. kemudian adalah Yang salah kedua. satu tips Yang kedua berarti Bung ya, dari setelahnya. selain Jadi niat dan ikhlas. oke, nah pemirsa di rumah. Jadi yang sudah Bung Rizky jelaskan itu baru dua, ya kan? Yang pertama ialah niat. Setelah niat, yaitu kita juga harus ikhlas. Nah, dalam bulan Ramadan ini, gak hanya niat yang kita perkuat, dalam hati kita juga harus ikhlas menjalankan baik di siang maupun malam hari. Betul. Nah, selanjutnya Bung, apa? Kemudian Bung, kita selain itu mungkin kalau dari batiniah Bung, kita menjalankan puasa supaya lancar dan kita kuat. Hmm? Mungkin kita harus mengatur Iya, waktu kita, yang mana kita ketahui Bung, ketika bulan Ramadan itu banyak orang yang waktu aktivitasnya itu udah berantakan Bung. sudah terbalik ya? Bung, Terbalik, ya? Bung. Oke, benar. Bahkan malam jadi siang, siang jadi malam. Iya, iya. Ada yang juga yang tidak ada malamnya, Iya. kemudian tidak ada paginya. benar. Iya. Kalau kita dari jambu penghuni jambu Iya, gembira Jambu ini, Gembira ini memang ya setiap malam kita mengadakan Betul. kajian-kajian ya, Kajian-kajian. walaupun tidak serius ya, setidaknya berdaging lah. berdaging. Nah, betul. Jadi rekan-rekan untuk dimanapun saudara sekalian berada. Nah, jadi banyak anak muda di kalangan atau di luar sana mungkin pada saat bulan Ramadan mereka itu berkeluyuran pada saat malam hari. Nah, pada saat malam hari mereka mungkin pergi ke warkop, kafe dan lain sebagainya. Mereka menghabiskan waktu lalai akan nikmatnya dunia. Nah, tanpa memikirkan bahwasannya di bulan Ramadan ini bulan yang penuh ampunan, hikmah dan maghfirah yang Allah berikan sama kita semua rekan-rekan. Nah, jadi yang seperti Bu Rizky katakan tadi bahwasannya benar adanya sebagian mungkin di antara kita yang muda-muda emang selalu pada saat malam hari mungkin menghabiskan waktu dengan bergadang. Ada juga sebagian orang yang lebih bagus lagi itu ada juga tadarus. Nah, mereka menghidupkan musola-musola, menghidupkan masjid-masjid di tingkat kampung-kampung dan kota-kota lainnya. Nah, Bung, apakah ada Bung tips selanjutnya? Mungkin dari sini kita bisa tahu Bung, bahwasanya kita dalam bulan suci Ramadan ini kita harus mengatur semua jadwal aktivitas kita Ya. dan kita harus memperbanyak amal ibadah.
ya minimal kita harus melakukan pekerjaan yang bermanfaat Iya, iya. untuk diri kita terutama dan untuk orang lain, Bung. Untuk orang lain. Jadi dalam puasa ini selain bulan disebut dengan bulan ampunan, bulan maghfirah, Bung. Bulan puasa ini juga disebut dengan bulan sedekah. Bulan sedekah. Bulan sedekah. Iya, Jadi iya. selain kita menjalankan puasa, kita juga memperbanyak sedekah. Karena walaupun sedikit kita bersedekah di dalam bulan suci Ramadan, insya Allah Allah akan melipat gandakan dari apa yang kita berikan kepada orang, Bung. Iya. Berarti misalnya kita berikan 1, maka Allah balas 10 kali lipat, bahkan lebih, Bung, ya. bahkan lebih, Bung. Bahkan lebih, Masya Allah. Jadi Masya Allah. rekan-rekan, apabila Anda memiliki rezeki yang lebih untuk diri Anda sendiri, maka berbagilah, rekan-rekan. Niscaya apabila kita bersedekah, kita tidak akan pernah jatuh miskin, saudara. Betul nggak seperti itu, Bung? Betul, Bung. Betul, Bung, ya. Oke, Bung. Mungkin malam hari ini Bung sudah menjelaskan bagaimana tips-tips and trik agar bisa bertahan pada bulan Ramadan. Nah, Bung, ada sebagian orang, Bung, mengatakan bahwasanya dia itu kalau berpuasa, Bung, bawaannya lemas saja, Bung. Nah, itu gimana, Bung? Untuk pemirsa nih, Bung. Ya, Mungkin ada kalau- yang lemas-lemas, yang akan nasi tidur ya. Masih tidur aja, Heeh. lemas bawaannya puasa, Ah. ya berarti dia kurang makan nasi MBG, Bung. Kurang Oh, makan nasi MBG. Apakah sahuran MBG, Bung, sekarang? Kita sahur ada sahur MBG, Bung. Sahur MBG. Karena kita tahu kalau kita makan MBG itu kan Iya. bergizi, Bung. Makanan bergizi, Bung, ya. Tapi selama ini alhamdulillah kita tidak pernah makan MBG, kita Tetap bergizi juga ya. Iya, iya, tetap kuat ya dalam kita tidak menjalankan Ramadan, mengatakan ya. MBG tidak bergizi, Bung. Iya, benar. Karena mungkin ya MBG itu, Bung, ya mungkin MBG itu kan biasanya pada saat sebelum Ramadan, mereka itu pemerintah mungkin membagikan pada saat di siang hari, Bung, atau di jam 10 pagi. Nah, mungkin pada saat sekarang ini mungkin pemerintah mungkin ya menyesuaikan waktu, yaitu mungkin dibagi pada saat setelah berbuka puasa. Mungkin begitu ya kan. Semoga dengan adanya MBG ini bisa menjadi lebih baik lah untuk orang gizi lain. anak-anak Indonesia. Anak-anak Nah, Indonesia. begitu, Bu. Gitu. Oke. Kemudian, Bung, Hmm. selain yang kita sampaikan tadi di dalam bulan suci Ramadan ini, kita harus memperbaiki kualitas ibadah kita. Kualitas ibadah. Yang terutama adalah sholat. Sholat. Karena kita ketahui setiap malamnya yang bahkan di bulan-bulan lain tidak pernah kita lakukan. Contohnya salah satu adalah sholat tarawih. Sholat tarawih. Sholat tarawih bahwasanya kita dalam satu malam itu kita sanggup sujud berkali-kali, Bung. Kita sanggup berdiri berlama-lama untuk mendengarkan bacaan imam. Kita sanggup sujud berkali-kali. Kita sanggup Berdiri sampai berjam-jam, Bu, ya. berjam-jam, Sejam, 2 jam ya. Heeh. Mungkin ini adalah tamparan besar bagi kita. Kenapa ketika di luar bulan Ramadan sujud hanya 4 kali paling banyak pun kita tidak sanggup, Bung. Mm-mm. Berarti ini ada salah pada kita. Bahkan Pada diri bahwasanya kita, Bung, bukan ya. kita bukan tidak mampu, Bung. Mm-mm. Mungkin hanya saja mungkin masih ada goda-godaan syaitan, godaan ada syaitan, ya. kekuatan iman Nah. yang belum kita kuatkan. Benar. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama untuk mempertajam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertajam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melalui ibadah-ibadah dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, benar, Bung. Nah, bahkan kita lihat juga, Bung, ya kan. Maksudnya ya miris hati kiranya apabila pada saat bulan Ramadan ini kita tidak juga melaksanakan ibadah dengan baik atau bahkan lebih. Betul seperti atau benar seperti yang Bung katakan tadi, bahwasanya pada saat kita menjalankan sholat tarawih berjamaah ramai-ramai kita di masjid, musola dan tempat ibadah terdekat mungkin di kota pun di kampung masing-masing. Nah, kita melihat dari mulai setiap kalangan ada, Bung. Ada mulai dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek sampai juga lansia. Nah, itu perasaan hati sangat senang melihat apabila ramai pemuda menghidupkan masjid, meramaikan musola dalam menjalankan sholat tarawih tersebut. Walaupun kita bilang sholat tarawih itu sunnah, tapi sunnahnya itu istimewa atau spesial. 1 tahun cuma 1 bulan saja. Nah, itu tidak bisa kita laksanakan pada bulan-bulan lainnya. Khusus pada bulan Ramadan saja. Ya kan, Bung? Betul, Bung. Oke. Nah, Mungkin bulan suci Ramadan ini adalah kita anggap sebagai tamu yang paling istimewa Paling istimewa. yang pernah kita terima di dalam kehidupan iya. kita. Jangan sampai tamu ini hanya sekedar datang, kemudian kita tidak menyambutnya, dan kemudian tamu ini akan pulang lagi kembali. Iya. Kita jadikan bulan Ramadan ini adalah sebagai tamu yang paling istimewa dalam Paling kehidupan istimewa, kita. ya. Datangnya kita sambut. Iya. Ketika Ramadan itu telah datang, kita suguhkan makanan, kita suguhkan segala apa yang kita miliki. Yang terbaik itu lah, Bung, ya. diibaratkan adalah ibadah kita, Bung. Ibadah. Kemudian ketika tamu kita pulang, bulan Ramadan melalui kita, Mm-mm. dan dia meninggalkan kepada kita jejak-jejak
atau Pembelajaran-pembelajaran, ataupun hikmah lah ya dari bulan ya. hikmah dan ketakwaan kita semakin meningkat, Iya. ibadah spiritual kita kualitasnya semakin tinggi. Jadi jangan hanya sekedar bulan Ramadan ini datang Dan pergi. pergi Iya. secara Seperti dia, sia-sia. Bung, ya. Seperti dia, Bung. Iya. Dia datang Dia pergi. membawa kisah. Iya. Kemudian dia pergi tanpa pamit, Bung. Tanpa pamit, Ini Masya Allah. Jadi ini bukan kisah kita, Bung. Bukan kisah Ini kisah adalah orang di luar ya. orang di Iya, benar. Nah, rekan-rekan, mungkin malam ini sudah tiba saatnya mungkin kita selesai, ya kan? Jadi insya Allah pada malam esok kita akan berjumpa lagi di JB Jambu Berkah. Bung, Jambu Berkah. Jambu Berkah, Jambu Gembira. Nah, jadi untuk Bung Rizky mungkin ada kata-kata terakhir untuk pemirsa di rumah. Mungkin kata-kata terakhir adalah kalau kalian ingin puasanya kuat dan bisa tahan sampai buka, jangan lupa makan MBG. Karena MBG Bisa makanan bergizi. Iya. Oke, rekan-rekan. Nah, mungkin ini saja Bung percakapan kita singkat pada malam hari ini. Mungkin sekian pemirsa, ditunggu next video berikutnya, next podcast berikutnya. Kita berjumpa lagi di tempat yang sama, Jambu Berkah. Oke, see you next time.